Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya, seperti yang sudah ditampilkan pada tampilan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alifa Nur Arsi dari Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan program yang saya akan buat untuk memberdayakan potensi apa yang ada di daerah sekitar rumah saya. Mulai dari analisis, kelebihan, kekurangan, hingga strategi apa agar pemberdayaan yang saya lakukan akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, teman-teman, sekarang kita mau menuju ke tempat atau lokasi di mana nantinya tempat ini akan dijadikan tempat untuk mengimplementasikan program yang sudah saya buat. Tempat ini merupakan kebun selada. Lokasinya sangat dekat sekali dari rumah saya. Tidak perlu menggunakan mobil ataupun motor dan kita sudah sampai. Nah, di sini masih terlihat jelas banyak sekali ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan untuk berkebun. Di sini rata-rata mata pencaharian warganya merupakan seorang petani, khususnya petani selada. Kebetulan lokasi rumah saya berada di dataran tinggi, di Komplek Parigi Indah, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nah, setelah diwawancara, akhirnya saya mendapatkan jawaban, kenapa sih harus selada yang dipilih untuk ditanam di sini? Ternyata alasannya karena selada itu mudah dan hanya memerlukan modal yang kecil untuk menanamnya. Nah, jadi teman-teman semua, pemberdayaan yang akan saya buat bernama Saxi Pro atau Smart Greenhouse System for Breven Laws. Nah, alasannya kenapa? Kita dengar yuk. Musim hujan jadi susah. Gampang, kadang ada yang hidup, ada yang mati gitu. Teman-teman, oleh sebab itu, kenapa saya membuat program ini yaitu untuk menekan kegagalan panen para petani selada yang diakibatkan cuaca dan musim yang tidak dapat dikendalikan atau diprediksi. Karena setelah saya wawancara, banyak sekali para petani selada ini mendapatkan kerugian yang sangat besar, bahkan tidak mendapatkan profit sama sekali akibat cuaca. Tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa pembuatan greenhouse ini sedikit memerlukan biaya yang agak besar. Oleh sebab itu, kita mungkin akan mengarahkan para petani selada ini untuk mengikuti keanggotaan koperasi sekitar. Nah, kenapa? Karena ternyata di sini rata-rata tidak mengikuti koperasi dan mengandalkan modal pribadi. Nah, bisa dilihat di video ini. Nah, Bapak ada ikut kayak usaha mikro di koperasi yang kayak gitu gak buat tanaman di sini buat bantu modal dan lain sebagainya? Gak ada sih, ini cuma modal sendiri sih sama minta sama bandar. Jadi para petani dapat menggunakan pinjaman lunak yang ada di koperasi untuk membangun ini. Kita bisa, jika dilihat ke depannya, ini bisa dihitung sebagai investasi agar tidak mengalami kerugian. Nah, setelah itu tentunya kita akan melakukan sosialisasi mengenai apa itu greenhouse, lalu masuk ke kegiatan utama dan juga tujuan atau output apa yang akan kita dapat. Terus selanjutnya, hasil kegiatan apa sih yang diharapkan? Tentunya kesejahteraan para petani selada. Kami ingin mereka tetap tenang mendapatkan profit tanpa harus mengkhawatirkan musim dan lain sebagainya.